Selamat siang pemirsa, saya Dira Oktaviani akan membawakan berita aktual, tajam dan terpercaya yang terangkum dalam UPJ News. Berita berikut ini adalah terjadinya penggerebekan pabrik masker ilegal oleh polisi pada tanggal 24 Februari 2020. Dari penggerebekan, polisi menyita 30.000 masker dan alat produksi masker. Dan terungkap pabrik ilegal tersebut sudah memproduksi sejak Januari lalu. Berikut cuplikannya. Pada Jumat 28 Februari 2020, polisi menggerebek pabrik masker di Cakung, Cilincing, Jakarta Utara. 30.000 masker disita sebagai barang bukti. Penggerebekan dilakukan dari lantai dasar hingga lantai 2 pabrik. Selain menyita 30.000 masker, polisi juga menyita alat produksi masker. Pabrik tersebut sudah memproduksi masker sejak Januari lalu. Keuntungan mereka mencapai 250 juta rupiah per harinya. Berita selanjutnya, pada Kamis 27 Februari 2020, telah terjadi perampokan di toko roti Golden, Kota Kamanjahe, Kabupaten Karo. Dua perampok merampas uang di kasir toko roti tersebut. Berikut cuplikannya. Terjadi perampokan di toko roti Golden di Kota Kamanjahe, Kabupaten Karo pada Kamis 27 Februari 2020. Dua orang perampok bersenjata mirip pistol merampas uang milik toko roti tersebut. Dua orang perampok tersebut menggunakan jaket putih dan jaket hitam serta menggunakan helm dan masuk ke toko lalu mengambil uang tunai dari kasir. Menurut salah satu karyawan toko roti tersebut, perilaku perampok tidak mencurigakan karena perilakunya seperti pembeli pada umumnya. Setelah kejadian tersebut, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan polisi masih melakukan pengembangan untuk mencari tersangka. Berita selanjutnya, pemerintah Arab Saudi menunda keberangkatan jemaah umroh dari berbagai negara, termasuk Indonesia, sejak 27 Februari 2020. Pemerintah Arab Saudi melakukan karena untuk mencegah penyebaran virus corona. Berikut cuplikannya. Sejumlah pengelola biro perjalanan umroh di Kabupaten Jember, Jawa Timur resah karena terancam merugi dengan dihentikannya sementara umroh oleh pemerintah Arab Saudi. Sejak Kamis 27 Februari 2020, pemerintah Arab Saudi juga memutuskan menunda pemberangkatan jemaah umroh dari berbagai negara. Tidak hanya dari Indonesia, penundaan dilakukan lantaran untuk mencegah penyebaran virus corona. Berita selanjutnya, dua warga negara Indonesia di Depok sudah terkena virus corona. Hal ini sudah diverifikasi oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Dua WNI tersebut terinfeksi setelah melakukan kontak fisik dengan warga negara Jepang. Saat ini pemerintah Malaysia sedang menelusuri warga negara Jepang tersebut. Dan pemerintah Indonesia berupaya supaya virus corona tidak semakin menyebar. Berikut cuplikannya. Dua warga negara Indonesia terdeteksi terinfeksi virus corona. Fakta tersebut sudah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo langsung. Dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan dua korban tersebut tinggal di Depok, Jawa Barat. Dua WNI tersebut terinfeksi setelah melakukan kontak langsung dengan warga negara Jepang yang positif corona. Dua WNI tersebut adalah seorang ibu berumur 64 tahun dan putrinya berumur 31 tahun. Saat ini, korban sedang dirawat di Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Suroso. Hal ini membuat masyarakat semakin panik akan penyebaran virus ini di Indonesia. Tetapi, Terawan mengatakan bahwa pemerintah serius mengawal penyebaran virus ini. Masyarakat luas juga diharapkan untuk tidak panik dan tetap waspada. Pencegahan yang bisa dilakukan dengan rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer, kurangi kontak fisik dengan orang lain, makan makanan yang gizinya seimbang, dan menggunakan masker bila perlu. Berita selanjutnya, Netflix merilis film All the Bright Places pada 28 Februari 2020. Film ini dibintangi oleh Elle Fanning dan Justin Smith sebagai pemeran utama. Film ini merupakan adaptasi novel karya Jennifer Niven. Film ini sudah ditunggu-tunggu terutama oleh penggemar bukunya yang penasaran versi layar lebar dari buku ini. Berikut liputannya. Berita selanjutnya, turnamen bulu tangkis Jerman Open 2020 dibatalkan karena merebaknya virus corona. Tindakan ini diambil panitia untuk menghindari penyebaran virus tersebut. Berikut cuplikannya.
Turnamen Jerman Open 2020 yang diadakan pada bulan Maret dibatalkan. Semula, turnamen ini digelar di Innogy Sporthal, Mulheim, Jerman. Ini merupakan keputusan pemerintah kota Mulheim untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Pembatalan dilakukan menurut BPF sesuai dengan prosedur yang berlaku di kota Mulheim dan mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut. Asosiasi Bulu Tangkis Jerman menginformasikan keputusan tersebut, tapi belum ada kepastian kapan turnamen akan kembali diselenggarakan. Berita selanjutnya, konser Head in the Cloud yang akan datang pada 7 Maret 2020 di G-Expo Kemayoran ditunda. Hal ini berkaitan dengan adanya warga negara Indonesia yang positif mengidap virus corona. Berikut cuplikannya. Head in the Cloud yang diadakan di G-Expo Kemayoran pada 7 Maret 2020 menghadirkan beberapa musisi lokal dan internasional. Sebut saja Rich Brian, Joji, Niki, Stephanie Putri, Reality Club, Tiger Brothers, Agus A, Zoo, Daisy, Chunghwa, Bum Viporit, Yerin Beck, Dumbfounded hingga Voice of Baseball. Terkait penundaan konser dikarenakan virus corona, pihak penyelenggara mengumumkan kebijakan pemeriksaan kesehatan lewat akun Instagram @88racing. Untuk penonton konser Head in the Clouds, ada juga beberapa ketentuan, seperti pengecekan suhu badan sebelum masuk area konser, memakai masker, hingga membawa hand sanitizer. @88racing juga akan segera menginformasikan untuk penonton yang ingin mengajukan refund. Berita tadi sekaligus berita terakhir yang kami sampaikan. Saya Dira Oktaviani dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Itu juga semakin mendorong